Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak UTKP yang hebat? Bertemu lagi dengan Bu Dewi di pertemuan ke-13 pengembangan diri kelas 11 UTKP. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru ya, yaitu tentang kecakapan mengelola waktu. Yang pertama adalah tentang manajemen waktu. Apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu adalah suatu kemampuan menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Efektivitas dalam sebuah pekerjaan bisa dilihat dari tercapainya tujuan atau target yang sudah ditetapkan dalam manajemen. Fungsi pengelolaan waktu dimaksudkan untuk menjaga kualitas penggunaan waktu dengan berpedoman pada 4 indikator, yaitu tetap merencanakan, tetap mengorganisasikan, tetap menggerakkan, dan tetap melakukan pengawasan. Tujuan pengelolaan waktu yang pertama bisa membantu kita bekerja lebih efektif karena menggunakan skala prioritas. Yang kedua, menjauhkan dari stres karena dapat mengontrol setiap tugas dan tenggat waktunya. Yang ketiga, menghindari perasaan bersalah karena semua telah dijadwalkan. Yang keempat, mengurangi kecenderungan untuk menunda pekerjaan. Yang kelima, membuat kita lebih produktif dengan menghindari hambatan dan gangguan. Selanjutnya, memberikan kita kebebasan dan kendali terhadap waktu. Dan yang terakhir, menghindari kegiatan dengan jadwal yang sama dan dapat mengevaluasi kemajuan. Berikut adalah prioritas tugas dan kegiatan. Itu dibagi menjadi 4 ya, seperti kayak diagram gitu. Jadi yang atas itu adalah penting, kemudian yang bawah tidak penting, yang sebelah kanan itu mendesak, dan yang sebelah kiri tidak mendesak. Jadi di kuadran pertama itu ada yang kuadran penting. Apa sih yang penting itu? Nah, kalau orang mengerjakan tugas yang penting, dia itu sudah memiliki visi dan prioritas. Kemudian pola hidupnya itu terkendali, dia bisa menyeimbangkan antara hidup dan pekerjaannya dan bisa berprestasi yang lebih tinggi. Yang kedua adalah mendesak dan penting. Kalau orang terbiasa mengerjakan tugas itu secara mepet deadline seperti itu ya, biasanya dia itu cenderung stres dan cepat lelah, terus prestasinya biasa-biasa saja karena tugasnya itu dikerjakan sesuai mepet-mepet deadline seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mendesak dan tidak penting. Biasanya orang yang mengerjakan pekerjaan secara mendesak dan itu tidak penting itu orangnya kurang disiplin, kemudian prestasinya itu rendah dan tidak memiliki tujuan dalam hidupnya. Jadi yang terakhir ini justru dia juga tidak mendesak dan tidak penting. Nah, orang dengan tipe seperti ini itu biasanya pemalas dan kurang bertanggung jawab seperti itu. Selanjutnya adalah aspek-aspek dalam manajemen waktu, ada 6. Yang pertama harus menetapkan tujuan, yang kedua harus menyusun prioritas, yang ketiga menyusun jadwal, yang keempat bersikap asertif, yang kelima menghindari penundaan, dan yang terakhir meminimalkan waktu yang terbuang. Jadi semua waktu itu digunakan secara produktif. Nah, selanjutnya adalah efek-efek manajemen waktu. Yang pertama, dapat meningkatkan keteraturan hidup, percaya diri, dan lebih disiplin. Yang kedua, dapat meningkatkan kualitas kehidupan di luar jam kerja. Kalau kalian sudah bekerja, manajemen waktu ini sangat penting ya, karena hidup bukan hanya untuk kerja, tapi kerja untuk hidup, seperti itu. Kemudian yang ketiga, meningkatkan penghasilan pada tiap individu. Semakin kalian bisa memanajemen waktu dengan baik, maka kalian bisa semakin produktif dan penghasilan pun bisa semakin bertambah, seperti itu. Dan yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja pada individu. Ketika kalian sudah merencanakan semua kegiatan yang akan kalian lakukan, kalian akan mendapatkan kepuasan tersendiri ketika bisa menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan yang sudah ditetapkan, seperti itu. Kemudian bisa mengurangi kesalahan yang dibuat dalam pekerjaan karena semuanya sudah direncanakan. Kemudian mengurangi jumlah krisis yang dihadapi oleh individu. Selanjutnya, menurunnya tingkat stres individu karena dia sudah memanajemen waktunya dengan baik, jadi dia terhindar dari stres seperti itu. Kemudian mendapatkan prestasi kerja yang baik karena dia bisa mengelola waktunya dengan baik sehingga kerjaannya itu tuntas semua, jadi dia bisa mendapatkan prestasi kerja yang baik. Kemudian dapat meningkatkan kecepatan kerja, dan yang terakhir meningkatkan kualitas dan produktivitas kerja. Baik, sampai di sini dulu materi yang Bu Dewi jelaskan tentang kecakapan mengelola waktu. Seperti biasa, langsung ke tugas 9 ya. Kalian harus membuat rangkuman materi tentang yang sudah Ibu jelaskan hari ini. Rangkuman ditulis tangan di kertas HVS sesuai dengan pemahaman dan kreativitas masing-masing kalian.
pengumpulan file berupa foto yang diupload di Google Classroom pengembangan diri kelas 11 OTKP di bagian tugas 9 dengan format nama _ kelas. Tugas sudah masuk rekap nilai apabila sudah Bu Dewi beri komentar dan sudah ada feedback nilai yang kalian dapatkan. Apabila ada yang kurang jelas, silahkan bertanya melalui chat pribadi di WA ya. Oke, always do your best, stay safe, stay healthy, stay happy. Have a nice day, see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.